besar. Nah, ini keistimewaan yang pertama. Jadi ketika menginjak dewasa nanti baru akan kelihatan karismanya. Orangnya nanti akan disegani, kemudian mempunyai kewibawaan yang tinggi. Dasih ira bareng prapta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keistimewaan bayi yang kalung usus. Di dalam kitab primbon, ya ini terutama primbon Jawa kuno, orang atau bayi yang kalung usus ketika lahir ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Ini juga termasuk ilmu titen sebenarnya. Jadi setiap bayi yang lahir di dunia ini itu mempunyai keistimewaan tersendiri. Ada yang keistimewaannya itu sesuai dengan sifat dan karakternya, dan juga bisa sesuai dengan weton kelahirannya. Jadi setiap weton kelahiran itu juga mempunyai keistimewaan tersendiri karena dipengaruhi oleh unsur-unsur alam, yaitu bintang, kemudian matahari, kemudian bumi. Ini yang menjadikan setiap bayi yang lahir itu nanti mempunyai keistimewaan tersendiri karena pengaruh daripada energi alam itu tadi. Nah, ini sama dengan bayi yang mempunyai kalung usus ketika lahir, ini juga mempunyai keistimewaan tersendiri. Jadi tidak mungkin sama dengan bayi-bayi yang lahir pada umumnya. Bayi yang lahir sungsang ini juga mempunyai keistimewaan tersendiri. Nah, yang kali ini kita bahas ini keistimewaan yang khusus bayi yang lahir kalung usus. Jadi dari penelitian leluhur kita dulu, ini sudah disimpulkan kemudian dijadikan referensi ataupun bisa dijadikan sebagai titenan. Kemudian dirangkum dan dimasukkan ke dalam kitab primbon Jawa. Keistimewaan yang pertama, bayi yang lahir kalung usus, ini orangnya di kelak kemudian hari masa dewasanya ini mempunyai karisma yang besar. Nah, ini keistimewaan yang pertama. Jadi ketika menginjak dewasa nanti baru akan kelihatan karismanya. Orangnya nanti akan disegani, kemudian mempunyai kewibawaan yang tinggi. Sehingga acap kali ketika masa dewasa nanti bisa dijadikan pemimpin oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini keistimewaan yang pertama, mempunyai karisma tersendiri. Kemudian yang nomor dua, keistimewaan bayi kalung usus menurut primbon Jawa, ini mempunyai kelebihan pesona. Jadi orangnya nanti ketika dewasa ini akan mempesona. Nganggo apa wae pantes. Jadi berpakaian apa saja itu pantas saja. Di sawang itu enak, sedep. Ngresepake mana? Ngresepake hati. Nah, ini keistimewaan yang nomor dua, bayi yang kalung usus ketika lahir. Jadi memakai pakaian apa saja ya pantas, karena mempunyai daya pesona yang bagus. Kemudian keistimewaan yang nomor tiga, bayi yang lahir kalung usus menurut primbon Jawa, ini nanti ketika dewasa akan mempunyai daya penyembuh yang bagus. Nah, ini yang
jarang diketahui sebenarnya. Tetapi dalam Kasanah Kitab Primbon Jawa ini sudah dicantumkan bahwa bayi yang lahir kalung usus nanti ketika dewasa itu secara otomatis sesuai dengan perkembangan kedewasaannya ini akan mempunyai daya penyembuh alami. Jadi kadang-kadang ketika ada orang sakit ya, itu meskipun mungkin tidak belajar penyembuhan secara pendidikan atau secara berguru mungkin ya, tapi secara alamiah itu nanti ketika ada orang sakit kemudian kita meminta tolong kepada bayi yang lahir kalung usus ini itu nanti secara otomatis dia akan tahu cara penyembuhannya itu tahu. Nah, ini memang perlu diasah juga bakatnya. Meskipun secara alamiah, secara wadahnya itu punya penyembuh yang besar, tetapi kalau dibarengi nanti ya dengan olah laku tirakat, kemudian juga mungkin dengan pendidikan ya, pendidikan tentang keilmuan, masalah kesehatan atau masalah penyakit, bagaimana cara mengatasi penyakit, maka akan lebih luar biasa nanti daya sembuhnya. Akan meningkat dengan bagus. Nah, ini keistimewaan yang nomor 3, bayi yang lahir kalung usus. Daya penyembuhnya bagus secara alamiah. Kemudian yang nomor 4, keistimewaan bayi yang lahir kalung usus. Ini nanti di usia dewasanya mempunyai intuisi yang tajam atau intuisinya itu sangat tinggi. Kepekaannya juga tinggi. Nah, ini kalau dibarengi dengan atau diasah lagi maka akan lebih bagus lagi. Ini sesuai dengan perkembangan kedewasaannya. Apalagi kalau orang tuanya, kemudian juga mungkin guru-gurunya bisa mengasahnya dengan tepat, maka nanti kepekaan intuisinya ini juga akan semakin tinggi. Nah, ini keistimewaan, salah satu keistimewaan bayi kalung usus. Kemudian yang nomor 5, keistimewaan bayi yang lahir kalung usus ini juga mempunyai wadah spiritual yang besar. Nah, kembali lagi, ketika wadah spiritualnya besar, ini juga harus diisi. Nah, ini sesuai dengan orang tuanya sebenarnya. Bagaimana cara mengarahkan si bayi ini tadi oleh orang tuanya ataupun mungkin guru-gurunya. Atau kalau lebih bagus lagi mempunyai guru spiritual yang mumpuni. Ini nanti bisa mengolah wadah spiritual si bayi ini tadi supaya bisa berkembang lebih bagus. Sehingga nanti mempunyai energi spiritual yang bagus yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ini salah satu keistimewaan bayi kalung usus. Kemudian yang nomor 6, keistimewaan bayi yang lahir kalung usus. Ini juga mempunyai firasat untuk masa depan ya. Ini bagus. Jadi kadang-kadang ketika akan menemui suatu masalah ataupun suatu musibah, itu sebelumnya sudah diberi gambaran-gambaran terlebih dahulu. Jadi firasatnya ini sangat kuat. Kadang-kadang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu gambaran-gambarannya sudah diperlihatkan. Nah, kadang-kadang gambaran-gambaran untuk masa depan semacam itu kadang-kadang juga jarang yang niteni. Nah, inilah sebenarnya dibutuhkan yang namanya olah laku tirakat itu tadi, bimbingan ya, setidak-tidaknya ada bimbingan yang mengarah ke sana. Bagaimana cara semedinya supaya lebih meningkat lagi, firasatnya semakin kuat lagi. Nah, itu juga sangat penting sekali.
supaya apa nanti kedepannya itu akan semakin bagus dan firasatnya itu nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak di samping untuk diri dan keluarganya. Kemudian ini yang paling penting, yang terakhir, keistimewaan daripada bayi yang lahir kalung usus ini masalah rezeki. Jadi di masa dewasanya, ya meskipun memang ketika masih awal-awal ya, masih anak-anak itu mungkin banyak persoalan-persoalan, ya artinya memang namanya manusia hidup tidak mungkin lepas dari yang namanya persoalan hidup. Tetapi ketika nanti di akhir dewasanya, di masa dewasa, ini masalah rezekinya nanti akan bagus, serba kecukupan sebenarnya. Nah, kembali lagi, ini juga harus dibarengi dengan ikhtiar dan doa. Tapi secara wadah, memang bayi yang lahir kalung usus ini, menurut ilmu titen, yang menurut Primbon Jawa, ini sudah dititeni dari dulu, memang rezekinya itu cenderung bagus, serba berkecukupan. Ya, jadi itu ada beberapa keistimewaan bayi yang lahir kalung usus menurut Primbon Jawa. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi